masih bersama dengan Anissa AE. Ini part terakhir di Woman in Past ya. Jadi kisahnya sudah selesai. Sasa sudah pulang dari pesantren dan membuka lembaran baru. Ditunggu season ketiga ya. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Selamat mendengarkan. Tak ada lagi komunikasi antara Gus Rizky dan Sasa. Semua berjalan normal seperti sebelum mereka saling mengenal. Saat tak sengaja berpapasan pun, Sasa seolah tak peduli. Niatnya hanya menyelesaikan hafalan, lalu pergi dari pesantren ini. Berbeda dengan Gus Rizky yang masih saja mencuri pandang atau sengaja menunggu Sasa untuk setor hafalan. Lelaki itu masih menyimpan getar di dadanya saat mendengar suara merdu Sasa. Bahkan secara diam-diam mengintip dari jendela dalam saat Sasa lewat. Tak ada yang istimewa sampai Sasa menyelesaikan hafalannya dan Ramadan segera berakhir. Wanita itu bahkan menyelesaikan hafalannya lebih cepat dari yang ditargetkan. Keinginan untuk segera pergi dari pesantren sangat kuat. Subuh setelah setor hafalan terakhir, Sasa pun meminta doa pada Bunyai sebelum pamit dari pesantren. Tentu hal itu dilakukannya dengan berat hati karena sudah menganggap pesantren adalah rumah keduanya. Namun dia tak akan sanggup berada di sana lebih lama. Apalagi bulan besar nanti akan ada pernikahan antara Gus Rizky dengan Maisaroh. Rahlat Neng Maisaroh. Sasa mau boyong, tak ingin wisuda resmi dulu? Tanya Neng Maisaroh saat melihat Sasa mengungkapkan niat. Wanita itu sudah ada di dalam. Akan membantu membuat kue kering untuk suguhan lebaran nanti. Nggih Ning, insya Allah tidak perlu menunggu wisuda resmi. Saya tak apa-apa walau buatan wisuda, ucap Sasa sambil tersenyum. Apa mau boyong juga setelahnya? Tanya Bunyai. Insya Allah biar tidak menunggu lama-lama. Saya juga masih ada banyak keperluan yang harus dilakukan sebelum lebaran. Neng Maisaroh tersenyum. Dia sudah tahu bagaimana Sasa telah mencuri hati calon suaminya. Beberapa hari yang lalu, saat pertunangan dilangsungkan, Gus Rizky sudah mengakui semuanya. Mungkin berat, tapi Neng Maisaroh sudah menerima dengan lapang dada. Cinta itu nanti bisa muncul setelah pernikahan dilaksanakan. Panggilkan Abah dan Gus Rizky untuk ke musola. Biar mereka menjadi saksi bahwa hari ini Sasa sudah menyelesaikan hafalannya.
ucap Bunyai pada calon menantunya. Neng Maisaroh mengangguk, lalu pergi memanggil dua lelaki yang ada di ruangan sebelah. Ada rasa tak enak saat memanggil Gus Rizky untuk menemui Sasa. Tapi dia pun tak bisa apa-apa. Hari ini dan besok kamu harus semaan satu majelis. Tentu seluruh keluarga dalam dan teman-temanmu yang ada di pesantren akan menemani beberapa juz pertama, ucap Bunyai pelan. Sebenarnya wanita itu tak tega jika Sasa harus pergi secepat ini. Namun sebagai wanita, dia tahu bagaimana sakitnya harus melihat lelaki yang dicintainya bersama dengan wanita lain. Bunyai tetap menghargai keputusan Sasa. Sasa mengangguk, lalu pamit untuk bersiap ke musola. Sebenarnya dia ingin segera pergi, tapi tak mungkin jika harus meninggalkan hal yang sudah menjadi kebiasaan di pesantren. Biasanya setelah hafalan terakhir, menunggu 1-2 minggu sebelum dilakukan semaan di musola. Namun kali ini dia merasa diistimewakan karena Bunyai langsung mengizinkannya untuk melakukan hal tersebut. Setelah melakukan beberapa persiapan, Sasa langsung menuju ke musola yang selama ini menemani dalam tiap sujud panjangnya. Musola yang juga menjadi saksi bahwa di sana pernah ada 2 anak manusia yang mengucapkan maaf atas cinta yang tak bisa menyatu. Tempat di mana Sasa menumpahkan air mata dan segala keluh kesah tentang perasaan dan penantian yang tiada habisnya. Juga tempat di mana wanita itu menyetorkan seluruh hafalannya dalam hari ini. Apa kamu sudah siap? Tanya Neng Maisaroh yang juga telah berada di musola. Sasa mengangguk, lalu berjalan menggunakan lututnya menuju ke sebuah meja kecil yang terdapat di dekat pengimaman. Di balik meja itu terdapat sebuah bantal duduk berwarna kuning keemasan. Kening Sasa mengernyit. Tahu bahwa biasanya bukan bantal duduk berwarna ini, tapi hijau. Namun pandangannya tertuju pada sebuah nama di pojok bantal itu. Sasa Atmaja. Degup jantungnya mendadak lebih kencang. Bukan tak tahu, warna kuning keemasan itu sama dengan warna Al-Quran miliknya yang diberi oleh Gus Rizky. Bukan tak mungkin bahwa kali ini bantal itu pun dipersiapkan oleh Gus Rizky untuknya. Tiba-tiba air matanya mengalir. Dadanya terasa sakit. Lelaki itu telah benar-benar masuk ke dalam hatinya. Lelaki yang telah berjanji untuk melamarnya itu ternyata telah melamar wanita lain. Namun bukan Sasa namanya, jika tidak bisa menghalau perasaan yang tiba-tiba muncul tersebut. Bismillahirrahmanirrahim,
ucap Sasa pelan sambil duduk bersila di atas bantal tersebut. Dia memang sengaja melakukan dengan posisi yang menurutnya nyaman. Lalu tangannya mengusap air mata yang sudah menetes sebelum mengambil mic. Ruangan hening, menantikan kalam Allah yang akan dilantunkan oleh wanita tersebut. Semua tahu bagaimana suara merdu Sasa bisa menghipnotis orang-orang yang hadir di sana. Angin pun bergerak perlahan, membelai lembut wajah Sasa yang masih basah oleh air wudhu. Sasa menarik napas panjang, lalu terlantunlah surah Al-Fatihah, Ummul Kitab. Surah yang diturunkan di Mekah ini disebut Ummul Kitab karena ayat-ayat di dalamnya mengandung semua makna di dalam Al-Quran. Tak banyak yang mengetahui bahwa sebenarnya surah ini juga disebut sebagai Al-Waqiah karena surah ini bisa mewakili surah lainnya. Namun surah lainnya tak bisa mewakili surah ini. Disusul dengan surah Al-Baqarah, para santriwati yang hadir pun mulai menyimak. Bunyai, Ning Maisaroh, juga Gus Rizky yang seorang hafiz pun menyimak dengan saksama. Sampai pada surah-surah berikutnya, tak ada yang salah satupun. Sasa terus melafalkan dengan mata tertutup, seolah kalam-kalam Allah tersebut telah terpahat kuat di ingatannya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ditawarkan kepada penghafal Al-Quran, baca dan naiklah di tingkat berikutnya. Baca dengan tartil sebagaimana dulu kamu mentartilkan Al-Quran ketika di dunia, karena kedudukanmu di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal. Hadis riwayat Abu Daud 1466, Tirmizi 3162, dan disahihkan Al-Albani. Saat memasuki waktu zuhur, Sasa berhenti untuk menunaikan sholat, lalu kembali duduk di bantal kuning keemasan miliknya, mulai melafalkan lagi. Namun kali ini hanya 2 orang yang menyimak, lainnya kembali pada aktivitas masing-masing. Nanti yang menyimak akan dilakukan secara bergantian. Gus Rizky sudah kembali ke dalam, tapi masih terus menyimak hafalan yang dilakukan oleh Sasa. Mata lelaki itu memejam, menghayati tiap kalam yang terdengar dengan mulut yang ikut mengucapkan tanpa suara, tanpa menyadari bahwa ada seorang wanita yang melihatnya dari kejauhan dengan hati yang perih. Apa ini yang terakhir? Sebuah suara mengagetkan Ning Maisaroh. Bunyai? Ning Maisaroh terkejut, lalu mengusap air mata yang tiba-tiba jatuh. Kalian sudah bertunangan. Insya Allah Gus Rizky tetap memilihmu. Izinkan dia berdamai dengan hatinya sendiri sebelum benar-benar menjadi milikmu seutuhnya.
Bunyai berbisik pelan yang dijawab anggukan oleh Neng Mesaroh. Di musola, Sasa masih terus memejamkan mata dan melafalkan hafalannya. Tak ada keraguan di hatinya untuk menjadi seorang hafizah. Dia sangat ingin memberikan mahkota cahaya pada kedua orang tuanya di surga nanti. Selama ini, dia merasa belum bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Waktu sholat asar, dia mengakhiri karena akan dilanjutkan keesokan harinya. Kamu pasti bisa, Sa. Wanita itu memberi semangat pada dirinya sendiri sambil bangkit dari bantal duduknya. Diusapnya bantal itu perlahan sebelum membawanya menuju kamar, karena tahu bahwa bantal itu memang disediakan khusus untuknya. Dua orang santriwati yang menyimak pun ikut berdiri, bersiap untuk sholat asar. Musola pun sepi. Di dalam, Gus Rizky mengusap wajahnya pelan. Alhamdulillah. Barokah Sa, kamu hebat, ucap Neng Mesaroh setelah hari kedua terlewati. Wanita itu mengucapkan dengan tulus. Doa sudah dilantunkan. Pakaian, kitab, dan buku pun sudah dibersihkan. Beberapa hari lagi Ramadan sudah berakhir, berganti dengan hari kemenangan. Namun inilah kemenangan yang sesungguhnya, saat Sasa bisa menyelesaikan hafalan dan mulai menata hidup lebih baik. Terima kasih Ning. Neng Mesaroh juga hebat, sudah bisa menghafal Al-Quran dan sebentar lagi akan menjadi keluarga dalam, ucap Sasa sambil tersenyum. Maaf ya Sa. Tiba-tiba Neng Mesaroh mengucapkan kata sakti itu dengan mata berkaca-kaca. Maaf untuk apa Ning? Neng Mesaroh tak punya salah apa-apa pada saya. Maaf karena telah merebut Gus Rizky darimu, ucap Neng Mesaroh dengan air mata yang tiba-tiba saja menetes. Dia tak sanggup menahan air matanya lagi. Sasa tersenyum. Boten, saya tidak merasa jika Neng Mesaroh merebut Gus Rizky. Lelaki itu telah memilih dan saya bukanlah pilihannya. Pasti dia memilih yang terbaik. Kedua wanita itu berpelukan. Air mata pun menetes dari keduanya. Ada rasa yang tak bisa diucapkan lewat kata. Rasa yang melebur dalam diri dan hati. Hanya mereka yang mengerti bahwa ada hati yang terluka dan saling mengobati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Hoirunisa dengan nama pena Anissa AE. Terima kasih kepada semua pendengar dan semua pembaca yang sudah mengikuti Anissa AE Channel hingga saat ini. Jadi di part ini saya ingin mengatakan bahwa Women in PES sudah tamat. Jadi kenapa judulnya Women in PES? Karena saat di part season 2 ini mulai terkuak rahasia masa lalu drama dan juga bagaimana Sasa yang move on dengan masa lalunya.
Jadi semuanya tentang masa lalu. Dan saat Sasa sudah bisa berdamai dengan hatinya, dengan masa lalunya, maka saat itu pula cerita ini tamat. Apa ada lanjutannya? Tentu saja ada. Jadi ada season 3. Seperti apa ceritanya? Tentunya dengan tokoh yang sama, Sasa Atmaja yang sudah menjadi seorang hafizah, dan juga tokoh lelaki yang jelas bukan Gus Rizky ataupun bukan Brahma. Penasaran ceritanya? Tunggu dulu ya. Buat yang penasaran di YouTube bisa ditunggu dulu. Buat yang penasaran banget bisa baca di KBM APP atau di Vizu. Oke, terima kasih semuanya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.